Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Baik, Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan oleh Allah, baik lahir maupun batin, selalu mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya banggakan dan juga saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bergabung melalui Google Meet. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini betul-betul ada guna manfaatnya untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pemaparan dari saya mulai, marilah terlebih dahulu kita sejenak menundukkan kepala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya, mudah-mudahan ijabah diterima Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati dimulai. Baik, terima kasih ibu-ibu. Seperti biasa, sebelum materi saya paparkan, terlebih dahulu kita ice breaking Bu ya, biar rileks, biar tidak kaku begitu. Di ice breaking ini saya hanya ingin panjenengan menjawab. Jadi kata kuncinya, misalkan saya menyampaikan SMK, panjenengan jawabnya bisa. Kemudian yang kedua, SMK, panjenengan jawabnya hebat. Yang ketiga, saya menyampaikan SMK, panjenengan jawabnya merdeka. Nah, jadi jenengan hanya bisa, hebat, merdeka. Bisa, hebat, merdeka. Begitu ya ibu-ibu? Siap. Oke. Siap. Nah, saya mulai. SMK. Bisa. SMK. Hebat. Hebat. SMK. Merdeka. Merdeka. Oke, luar biasa sekali ibu-ibu, luar biasa sekali. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan siang kali ini, tema yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan adalah mengenai pendidikan yang memerdekakan. Saya ulangi, pendidikan yang memerdekakan. Nah, selanjutnya, jadi bahasa pendidikan yang merdeka ini sebetulnya muncul di era-era hari ini. Kita semua tahu bahwa ini adalah merupakan program daripada Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Jadi Bapak Nadiem Makarim di dalam menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki 4 gebrakan. Nah, yang pertama adalah kita sebetulnya sudah tahu ini, akan tetapi tetap akan saya sampaikan. Yang pertama, gebrakan Pak Menteri Nadiem itu adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Lalu apa perubahannya, gebrakannya di USBN ini, ibu-ibu? Jadi USBN ini diganti ujian atau asesmen. Jadi menurut Nadiem, situasi saat ini USBN itu membatasi penerapan dari semangat undang-undang Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Jadi untuk arah kebijakan barunya Bapak Nadiem ini pada tahun 2020 kemarin itu USBN seperti kita tahu diganti dengan ujian atau yang disebut dengan asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Maka dengan begitu guru dan sekolah itu lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada perubahan UN atau ujian nasional. Pada tahun 2021 itu UN sudah diganti. Jadi UN dianggap menjadi beban siswa, guru dan orang tua. Karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu itu harus UN. Nah, di Bapak Menteri Nadiem ini sudah tidak ada pada tahun 2020 kemarin. UN
itu dilaksanakan terakhir kali sudah. Nah, sebagai penggantinya pada 2021 kemarin UN itu sudah diubah menjadi asesmen yang kita tahu bersama disebut dengan AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum seperti itu. Nah, kemudian gebrakan yang ketiga adalah pada konteks penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Nah, di sebelumnya dulu RPP itu kalau kita tahu terlalu banyak komponen, kemudian juga berlembar-lembar seperti itu. Bisa saja kalau ibu-ibu biasanya lebih sampai 20 halaman. Okay. Nah, akan tetapi oleh Bapak Nadiem ini dipersingkat. Yang hanya isinya adalah tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang hanya 1 lembar saja. Nah, bahkan yang terbaru ini nanti RPP sudah gak ada. Prota, promis, administrasi yang merepotkan semua guru itu nanti ditiadakan, diganti dengan yang disebut dengan modul pembelajaran. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah penerimaan peserta didik baru P2DB. Ini kalau yang Bapak Menteri itu lebih fleksibel dengan sistem zonasi. Kalau dulu siswa-siswi yang berada di dekat sekolah favorit misalkan itu tidak punya kesempatan untuk sekolah itu, punya kesempatan hanya melalui nilai. Akan tetapi dengan Bapak Nadiem ini semuanya disamakan. Artinya bahwa ada kesempatan bagi siapapun saja untuk masuk ke ke sekolah favorit, sehingga semua berhak untuk masuk ke dalam sekolah favorit seperti itu. Itu adalah merupakan Merdeka Belajar yang 4 gebrakan dari Bapak Menteri Nadiem. Nah, kemudian ibu-ibu, nah di sini saya mencoba untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaannya adalah kira-kira apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan menurut Anda? Tadi kita sudah banyak mengupas tuntas tentang masalah Merdeka Belajar dari 4 gebrakan Bapak Nadiem. Nah, sekarang kira-kira menurut panjenengan pendidikan yang memerdekakan itu kira-kira seperti apa? Ibu-ibu, saya coba sekarang kelompok 1. Di sini ada Ibu Ririn Novitasari. Bagaimana Ibu Ririn menurut panjenengan? Kalau menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu pendidikan yang tidak membatasi siswa. Jadi kalau dulu kita belajarnya hanya lewat buku, sekarang itu siswa boleh belajar lewat apa saja, terutama memakai smartphone-nya, karena kan sekarang hampir semua siswa pasti menguasai IT. Jadi menurut saya salah satu ciri pendidikan memerdekakan itu pembelajaran yang tidak membatasi siswa untuk belajar dari mana saja. Gitu. Jadi menurut panjenengan ini belajar ini bisa di mana saja, kemudian kapanpun saja, tidak harus berpacu pada buku yang ada, bebas melalui informasi dari mana saja, yang penting belajar. Begitu ya Bu G. Terima kasih pada Bu Didin. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dir kelompok 2 dengan Ibu Muyasaroh. Nah, kira-kira bagaimana menurut panjenengan Ibu tentang pendidikan yang memerdekakan? Menurut saya pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang bebas, namun tetap memakai aturan-aturan, tidak keluar dari aturan-aturan, istilahnya tidak keluar dari zona, misalkan akhlak ataupun sopan santunnya tetap dijaga. Jadi walaupun bebas, bukan kemudian belajar itu misalkan sampai bisa melanggar aturan begitu ya Bu ya. Artinya bebas dalam arti masih ada koridor lah, ada mekanisme tersendiri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Begitu ya Bu G. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi menurut panjenengan semua jawabannya sangat luar biasa. Nah, kemudian kalau kita membaca, kemudian mempelajari. Nah, jadi untuk pendidikan yang memerdekakan adalah sebetulnya merupakan pendidikan yang didasarkan pada kesenangan anak. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ririn dan Ibu Muyasaroh itu, artinya bahwa belajar itu kuncinya harus senang. Belajar itu tidak ada unsur paksaan. Nah, seperti itu. Serta untuk memperoleh masa depan sesuai dengan harapan dan keinginan mereka sendiri.
Jadi anak-anak itu cita-citanya ingin jadi apa? Ya sudah, kita kembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensi daripada anak itu sendiri. Oleh sebab itu maka pendidikan yang memerdekakan itu disiratkan bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai kesenangan mereka, tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada siswa seperti di ruang kelas, konvensional pada umumnya. Yang mana intinya bahwa kalau kita tahu setiap manusia, setiap anak itu memiliki multiple intelligence, memiliki kecerdasan ganda. Bisa jadi anak si A itu ahli matematika, yang anak si B itu bisa jadi ahli bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang goblok. Jadi semua anak itu adalah pintar sesuai dengan keunikannya masing-masing. Seperti itu ibu-ibu nggih. Nah, kemudian di sini saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang kedua kepada panjenengan. Ini biar kita sharing saja nggih. Nah, di sini ada pertanyaan, menurut panjenengan ini, apa kira-kira yang Anda ketahui tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi kalau kita melihat pendidikan hari ini itu menggunakan pendidikan filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Kira-kira bagaimana menurut panjenengan? Saya mulai dulu dari Ibu Ririn, guys, kelompok 1. Oke, jadi filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, menurut panjenengan. Menurut saya, Oke. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang konsentrasinya atau berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu sebagai guru itu hanya mendampingi. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Kita hanya bisa mendampingi apa maunya siswa, apa yang diinginkan siswa, asalkan itu masih dalam yang seperti Ibu Muyasaro tadi, masih dalam zonanya. Artinya tidak keluar dari koridornya. Seperti itu. Oke. Matur nuwun Bu Ridin. Jadi pada intinya filosofi Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid, seperti itu nggih. Nah, kemudian silakan kelompok 2 Ibu Muyasaro, menurut panjenengan bagaimana ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Sebagai usaha menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak lewat pendidikan itu. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Okay. Kalau menurut saya kok seperti itu. Nggih. Matur nuwun atas semua jawaban dari ibu-ibu nggih. Coba kira-kira menurut Ki Hajar Dewantara itu, ya sebagaimana yang kita tahu bersama dengan istilah semboyan, ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan, kemudian ing madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan, tutwuri handayani, dan terus berkarya di belakang memberikan dorongan. Nah, jadi bahwa nilai utama setiap pendidik di Indonesia adalah ing ngarso tulodo, adalah menjadi teladan. Kemudian ing madyo mangun karso adalah pembangkit semangat, dan kemudian tutwuri handayani, memberdayakan menuju kemerdekaan peserta didik. Jadi intinya bahwa ya kita sebagai guru menjadi teladan, kemudian memberikan motivasi dan dorongan kepada peserta didik kita. Nah, oke, ibu-ibu yang saya banggakan. Nah, kira-kira selanjutnya kita tadi banyak membahas tentang apa itu pendidikan memerdekakan, kemudian filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang yang saya tanyakan, pembelajaran yang dilakukan di sekolah panjenengan ini kira-kira sudah merdeka atau belum, ibu-ibu? Ibu Ririn, bagaimana? Kira-kira di sekolah panjenengan sudah merdeka atau masih aturannya masih ini anak harus begini bagaimana? Kalau menurut saya di sekolah saya itu pendidikannya sudah merdeka, karena kebetulan sekolah saya itu kan berpedoman pada filosofinya pendidikan Ki Hajar Dewantara, kan SMK Taman Siswa, Pak. Oh, jadi, betul ya. Memang sudah acuannya sudah dari dulu, memang sudah
Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke. Terima kasih Bu Din. Selanjutnya menurut panjenengan Ibu Muyasaro di kelompok 2, apakah sudah merdeka di sekolah panjenengan? Kalau di tempat saya ya masih setengah-setengah. Karena Masih setengah-setengah ya. Aturan, ya, masih mengikuti gitu ya. aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kan memang ada yang lebih sepuh itu kan kok diulang naik nyoba dan lain sebagainya seperti itu loh. Barangkali dengan adanya program terbaru dari Bapak Mendikbud kita, barangkali nanti bisa menjadikan pendidikan pembelajaran di sekolah kita semua ini adalah sekolah yang merdeka seperti itu, Bu. Seperti negara kita kan negara merdeka, masa pendidikannya nggak merdeka? Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita banyak membahas tadi masalah pendidikan merdeka, kemudian juga filosofi Ki Hajar Dewantara, perlu kita ketahui bahwa visi pendidikan Indonesia ini adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi untuk program Bapak Nadiem yang terbaru ini adalah bagaimana kemudian menciptakan peserta didik itu memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kira-kira seperti apa itu? Nah, di situ ada beriman, bertakwa, dan juga berakhlak, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkomunikasi global, bergotong royong, kreatif, dan sebagainya. Intinya bahwa pelajar Indonesia itu merupakan pelajar sepanjang hayat. Jadi kalau dalam hadisnya itu utlubul ilmah, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sejak sejak apa Bu? Minal mahdi ilal lahdi itu? Sejak dari kandungan sejak dari kandungan sampai masuk ke liang lahat. Nah, itu sepanjang hayat di situ maksudnya. Yang memiliki kompetensi global. Jadi semua kompetensi bukan hanya kompetensi agama saja, tapi umum juga. Dan juga yang terpenting adalah di era sekarang adalah bagaimana peserta didik itu berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena memang masalah sekarang yang kita hadapi adalah masalah radikalisme, liberalisme, dan sebagainya. Maka sangat penting sekali anak-anak itu diajari, ditanamkan apa itu nilai-nilai Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini, kemudian di sini saya petakan yang terdiri dari dimensi, elemen, dan implementasi. Nah, untuk dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak tadi, elemennya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, kemudian sebagainya. Nah, yang penting implementasi ini. Ini sebagai contoh saja, tidak baku ya Bu ya. Artinya bisa panjenengan berubahin hanya contoh saja. Maksudnya adalah bahwa sebagian besar itu sudah banyak dilaksanakan di sekolah kami, sekolah panjenengan semua, seperti sholat duha dan sholat duhur berjamaah, tartil, kemudian baca surat-surat pendek, dan membiasakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, kemudian ada berkomunikasi global, yang mana diimplementasikan biasanya setiap pagi sebelum mulai pembelajaran itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian lagu-lagu nasional, kemudian untuk menumbuhkan cinta tanah air dan memakai pakaian adat daerah masing-masing setiap 1 bulan sekali. Itu penting sekali agar supaya bisa kita memiliki jiwa kebinekaan. Nah, kemudian ada gotong royong. Nah, itu biasanya kita mengambil penilaian tidak berdasarkan hasil akhir saja, namun lebih menekankan pada proses dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Artinya bahwa ketika kita memberikan tugas dan sebagainya, kita lihat bagaimana anak-anak itu menyelesaikan tugas itu secara individu atau ada kolaborasi, kepedulian, atau berbagi di situ. Kemudian juga ada mandiri. Nah, ini biasanya kegiatan misalkan, sebentar ya, maksudnya gotong royong ini ya, ini kebalik ini. Untuk gotong royong biasanya ini kegiatan Jumat bersih misalkan di lingkungan sekolah, bagaimana anak-anak itu membersihkan bersama, kemudian ada kolaborasi kerjasama, siapa yang ngambil sapunya, siapa yang bagian nyapu, siapa yang masuk dalam sampah, dan sebagainya. Kemudian ada bernalar kritis, kreatif, dan sebagainya. Yaitu dimensi, elemen, dan implementasi profil Pancasila. Nah, kita tadi sudah banyak membahas tentang masalah pendidikan merdeka, kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian dilanjut dengan profil Pancasila. Nah, kemudian pada saat ini saya ingin menyimpulkan dari yang saya paparkan bahwa jika bangsa ini tetap merdeka, ingin tetap merdeka dan terus berkembang seperti ini, serta hidup bahagia, maka
pendidikan yang memerdekakan itu menjadi niscaya adanya. Karena hanya melalui pendidikan yang memerdekakan inilah jiwa manusia itu bisa berkembang dan bahagia. Yakni pendidikan itu melepaskan jiwa dari perangkap dunia yang mengembangkan jiwa tetap dalam fitrah kemanusiaannya. Sebagai pemimpin di dunia, yaitu yang disebut dengan khalifat fil ardi, pemimpin di muka bumi, dan tetap merdeka, tidak pernah tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehingga terlahir darinya generasi yang jiwanya merdeka dari ikatan dunia, hati dan pikirannya selalu terkagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika melihat dunia tidak ada hasrat kecuali untuk menjadikan sebagian wasilah pengabdian kepada ciptanya, seraya berseru Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa ya Allah, ma khalaqta hadza batila, engkau ciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaat dan gunanya. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai pendidikan yang memerdekakan ibu-ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi kita semua. Saya kira itu ibu-ibu tidak ada pertanyaan, nggih. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya tutup, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih atas atensinya, luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Merdeka. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.